fahuwa daribun fadzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun birabun farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun fadzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun wa'ada ya'idu idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun bisarun sara yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun bisarun sara yasri sirayatan wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masron masron misron yaqi wiqayatan wa mawqan fahuwa waqin wa dzaka mawqiyun la taqif mawqan mawqan miqan sawa yaswi sayyan wa maswan fahuwa sawin wa dzaka maswiyun iswi la taswi maswan maswan miswan adama yadimu adaman wa madaman fahuwa adimun wa dzaka mahdumun ihim la tadim madimun madimun midamun wa adaya idu wadan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun illa ta'id mau'idun mau'idun mi'adun fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'il wa dzaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu dan bermula fi'il yurafu itu bisa diketahui apa fi'il biqad dengan qad wasini dan sin wasaufa dan saufa wata'id ta'nisi dan ta'tanis as-sakinati yang sukun. Yani itu kan belum diartiin mananya qad betul-betul atau terkadang diartiin sin kemudian taranu dah disalahnya dah ya sin tanfis namanya mananya menunjukkan akan fi'il yang fi'il mudhari pastinya fi'il yang ada huruf sinnya pasti menunjukkan itu tanfis itu saufa itu sawafa yusawifu taswifan ya, ntar mananya ntar masa yang akan datang makanya menunjukkan yang akan datang ayo yakni menghendaki siapa musannif annal fi'la pada sesungguhnya fi'il yatamayyazu itu menerima beda apa fi'il anil ismi dari isim wal harfi dan huruf bidukhuli qad dengan kemasukan qad alaihi atas fi'il wa tadkhulu dan masuk apa qad alal madi atas fi'il madi nahu qad qoma zaidun itu seumpama lafaz qad qoma zaidun qad qoma betul-betul telah berdiri siapa zaidun zaid wa alal mudhari'i dan masuk atas fi'il mudhari. Nah, qad sekarang dipertegas qad yang masuk pada fi'il mudhari
maknanya terkadang atau taklil, menunjukkan taklil, makanya artinya terkadang. Ayo. Nahu qad yaqumu Zaidun itu seumpama lafaz qad yaqumu Zaidun. Lo Don tadi kemana lu Don? Emang lu perpisahan? Terus lu ngapain ikut-ikutan? Udah yo. Terkadang akan berdiri siapa Zaidun Zaid. Kadang berdiri gitu aja nggak usah akan. Kadang berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah itu qad kalau masuk fi'il mudhari maknanya terkadang, itu dalam bahasa Arabnya namanya taklil. Taklil itu qallala yuqallilu taklilan. Gitu. Ayo. Fakulun maka bermula masing-masing min koma dari lafaz koma, wa yakumu dan lafaz yakumu, fi'lun itu fi'il, Ya. lidukhuli qad karena kemasukan qad, alaihi atas lafaz Alaihi atas kulun. Alaihi atas kulun. Wasinu dan bermula sin, wasaupa dan saupa, yuhtasoni Yahtasoni. Sebenarnya mah bukan wasinu. Kan itu tadi yang atas annal fi'la yatamayazu anil ismi wal harfi kan bidukhuli qad. Ya kan? Lah wasin itu atof kepada qad itu. Lah qad itu mudhof ilaihnya dukhul. Wasini dan kemasukan sin. Wasaufa dan kemasukan saufa. Yahtasoni yang tertentu keduanya. Ngerti gak? Ayo belajar memainkan huruf atof yang canggih. Ayo. wasini dan kemasukan sin, wasaupa dan kemasukan saupa, yakhtasoni yang tertentu keduanya sin dan saupa bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Nahu sayaqumu Zaidun itu seumpama lafaz sayaqumu Zaidun. Sayaqumu akan berdiri siapa Zaidun Zaid. Wa saufa yaqumu Zaidun dan lafaz saufa yaqumu Zaidun. Saufa yaqumu akan berdiri siapa Zaidun Zaid. Wa yaqumu maka bermula lafaz yaqumu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Idkhulis sini karena kemasukan sin, wasaufa dan saufa alaihi atas lafaz yaqumu. Wata ta'nisi dan nah dulu itu tadi kan saya jelaskan kaitannya wasini wasaufa karena diatofkan kepada bidukhuli qad, diatofkan kepada lafaz qad. Oke. Nah itu makna asal. Nah andaikan mendiri kembangkan wasinu wasaufa ya boleh aja, cuman nggak enak lah. Ngerti maksudnya? Artinya kalau dibikin seperti itu, wawunya waw istinaf, yahtason itu khobarnya. Nah cuman kan nggak ada kesinkronan ke lafaz sebelumnya, paham nggak? Sementara lafaz yang sebelumnya itu kan yatamayazu anil ismi wal harfi kan bidukhuli qad. Itu loh maksudnya, ngerti kan? Sinkronnya kurang gitu loh. Tetap bagusan wasini wasaufa gitu loh. Ayo lanjut. wata ta'nisi. Nah sama dengan itu wata ta'nisi, atofnya sama ke wasin wasaufa, sin saufa tadi atof kepada qad gitu lah. Yo wata ta'nisi dan kemasukan tak tanis as-sakinati yang sukun. Tahtasu yang terkhusus. Lebih enaknya sih bukan yang ya hale, karena ta'nis itu kan ma'rifat ya. Hale yang sebelumnya pun sama sebenarnya, tadi bukan yang tapi hal. Tahtasu hale terkhusus apa tak tanis sakinah bil madi dengan fil madi. Nahu qomat hindun itu seumpama lafaz qomat hindun. Kong siap-siap ya kong. Qomat telah berdiri. Besok odon siap-siap yang nggak cengengesan lu ngajinya. Siapa hindun? Hindun.
Fakoma maka bermula lafaz koma fi'lun madin itu fi'il madi. Ya. Lil haukit ta'i karena Apa? lil haukit Alah, yang benar coba. Liluhu kita ilahi koyal haku luhukan. Mananya bertemu itu loh elhak. liluhu kitai karena bertemu nyata alaihi atas fi'il madi. Wal harfu dan bermula Udah, huruf. situ dulu. Udah, ayo Aska. Bismillah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu dan bermula fi'il yurofu itu bisa diketahui apa fi'il ikut dengan masukkan kod Dengan huruf kod. dengan huruf kod wasini dan sin wasaufa dan huruf saufa wata nisi dan tak tanis asa kinati yang sukun Ya. yakni mendaki siapa musannif anal fi'la pada sesungguhnya fi'il utama yaju itu menerima beda apa fi'il anil ismi dari isim wal harfi dan huruf bidukhuli kod dengan kemasukan kod alaihi atas fi'il watadakhulu dan masuk apa kod alal madi atas fi'il madi nahu kod koma zaidun itu supaya lepas kod koma zaidun. Kod koma betul-betul telah berdiri siapa zaidun zaid. Walal mudori'i dan masuk atas fi'il mudore. Ya. Nahu kod yakumu zaidun itu supaya lepas kod yakumu zaidun. Kod yakumu kadang berdiri siapa zaidun zaid. Fakulun maka berima masing-masing min koma dari lapat koma wayakumu dan lapat yakumu fi'lun itu fi'il dijukuli kod karena kemasukan kod alaihi atas kulun Kencangkan dikit apa? wasini dan kemasukan sin wasaufa dan kemasukan saufa yaktasoni yang tertentu keduanya Hale. hale tertentu Ya, karena sin keduanya saufa kan marifat, maka itu hal gitu loh. bil mudori'i dengan bil mudore. Nahu sayakumu zaidun itu sumpama lapas sayakumu zaidun. Sayakumu akan berdiri siapa zaidun zaid. Wasaufa yakumu zaidun dan lapas saufa yakumu zaidun. Saufa yakumu akan berdiri siapa zaidun zaid. Yakumu maka bermula lapas yakumu fi'lun madin itu fi'il madi. Fi'lun mudori'un itu fi'il mudore. Didukulis sini karena kemasukan sin wasaufa dan saufa alaihi atas lapas yakumu wata nisi dan tak tanis as-sakinati yang sukun taktasu hale terkhusus apa tak tanis bil madi dengan bil madi. Nahu komars hindun itu sumpah lapas komars hindun. Komars telah berdiri siapa hindun Fakoma maka berlapas koma fi'lun madin itu fi'il madi dihukum kitai karena berbeda nyata Bertemu nyata alaihi atas fi'il madi alaihi atas koma. Udah dengerin, perhatiin semua. Jangan bercanda, jangan meleng. Kalau dijelasin udah paham. Nih kemarin fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi, termasuk wa hurufil qasami kan itu. Nah sekarang wal fi'lu, perhatikan ini ciri-ciri fi'il. Wal fi'lu yu'rafu
Pertama, bikot. Udah nggak usah. Ya udah bio apa-apa deh biar sama mata. Nah, kot berarti kan kot itu cirinya fi'il bisa masuk pada fi'il madhi. Diperhatikan. Fi'il madhi yang kemasukan kot. Kot ini maknanya tahqiq. Apa itu tahqiq? Betul-betul. Contohnya umpamanya kot qomatis sholatu. Udah lu udah pada hafal nih. Ini asalnya kan qomat as-sholatu. Karena bertemu dengan al aja menjadi kok. Taknya diganti kasroh. Ini kot maknanya betul-betul. Kot yang mananya betul-betul bahasa Arabnya namanya tahqiq. Paham? Nyambung nih. Yang kedua, ciri fi'il yang kemasukan kot, maknanya kot masuk pada fi'il mudhari'. Kalau kot masuk pada fi'il mudhari' itu mempunyai makna taklil. Taklil itu qallala yuqallilu taklilan sedikit. Kot yakumu. Zaitun. Zait terkadang diri, akan nggak diri terus. Nah ini loh, kot yang masuk kepada lafadz yakumu itu maknanya adalah taklil. Nyambung? Koma dan yakumu dua-duanya didahului huruf kot. Artinya koma dan yakumu itu fi'il. Karena fi'il cirinya yu'rafu diketahui pertama dengan kot. Oke. Yang kedua, wasini. Nah, ini atoh kepada bikot. Itu kan zaman yang akan datang. Nah, saufa cuman kalau sin jaraknya cepat, kalau saufa nanti agak jauh lama. Maka dalam ayat itu kan kalla saya lamun. Summa kalla saufa tak lamun. Ngerti kan? Saya lamun waktu yang dekat, kalau saufa waktunya jauh. Sama-sama sin dan saufa ini hanya masuk. Makanya ini contohnya yakumu termasuk saufa yakumu. Tuh, yakumu nih yakumu. Kot sin saufa yang ketiga, perhatikan. Yang keempat, perhatikan. Bertemu dengan ta'id ta'nis. Tapi as-sakinah. Perhatikan. Karena apa itu ta'id ta'nis? Tak yang menunjukkan perempuan. Tak untuk memerempuankan kalimat. Ini contohnya. Qomat. Fa'ilnya as-sholatu. Ya kan? Nyambung nggak? As-sholatu kan mu'anas. Maka fi'ilnya dimu'anaskan. Ya, gue tulis sini ya biar lu tahu. Umpamanya qomat hindun. Ya, contoh yang lain. Yang sama seperti di situ. Tuh. Ini tak. Ini asalnya koma. Kalau zaitun koma. Tapi berhubung hindun di perempuan, maka dikasih tak taknis tapi sakinah. Nyambung nggak? Kenapa ada embel-embel sakinah? Ini as-sholatu taknya mu'annas juga. Tapi bukan tak taknis sakinah. Tapi muharrokah. Diharokati. Paham itu? Jadi tak taknis yang ada pada fi'il madhi yang bertemu sesudah fi'il madhi, jadi nempel sama fi'il madhi tapi sesudahnya. Nah, emang ada Pak tak yang enggak sakinah? Ini contohnya. Contoh yang lain.
Ini bukan sakinah, saya nyontohkan nggak sakinah. Ini tak. Tak ini fi'il mudhari'. Paham maksudnya? Maksudnya tak disebut tak mudhari'. Kan nggak dibaca sukun dia. Takumu hindun. Nyambung kan? Nah itu harus kalian permainan yang seperti itu harus apal di luar kepala. Kudu paham. Lah ngaji yang seperti ini, nah itu kudu serius. Kalau timbang cengesan, bohong lu kayak Erwin, sampai butek gak bakalan bisa. Begitu loh. Oke lanjut, wal ismu sekarang. Wal harfu dan bermula. Besok don, gak usah disuruh lo. Jangan cemen mentalnya. Wal harfu dan bermula huruf. Ma itu kalimah. La yasluhu yang tidak patut. Ma'hu serta ma. Apa dalilul ismi, apa ciri isim. Wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri fi'il. Yakni menghendaki siapa musannif al-harfa pada huruf. Yatamayyazu bukan begitu. Yakni menghendaki siapa musannif pada lafaz al-harfu yatamayyazu anil ismi. Jadi al-harfa yang dibaca nasab itu bukan fa-nya, tapi mahalnya. Jumlahnya lafaz al-harfu yatamayyazu anil ismi wal fi'li bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi. Semuanya itu di mahal nasab menjadi maf'ulnya yakni. Tetap aja dibacanya wal harfu. Nyambung. Itu mubtada, mahalnya di mahalna nasab. Nyambung menjadi. Itu harus hati-hati, kudu paham menjadi. Ayo. Yani menghendaki siapa musannif al-harfu yatamayyazu anil ismi wal fi'li dan seterusnya. Pada lafaz al-harfu yatamayyazu anil ismi wal fi'li dan seterusnya. Nah, begitu. Baru menjadi baca. Maksudnya ke depan biar kalian langsung paham. Ayo. Al-harfu bermula huruf. Yatamayyazu itu menerima beda apa huruf anil ismi dari isim wal fi'li dan fi'il. Bi alla yaqbala dengan bahwasanya tidak menerima apa huruf syai'an pada sesuatu min alamatil ismi. Nah, lebih enaknya itu bi alla yaqbala, gambar itu banyak taswir. Gambarannya bahwa bi alla yaqbala gambarannya bahwa tidak menerima apa huruf syai'an pada sesuatu min alamatil ismi dari ciri-ciri isim. Wala dan tidak menerima syai'an pada sesuatu min alamatil fi'li dari tanda-tanda fi'il. Kahal seperti hal artinya apakah, wafi dan fi artinya di dalam. Seperti huruf hal biar lebih jelas. Kahal seperti huruf hal artinya apakah, wafi dan seperti fi artinya di dalam, walam dan seperti lam artinya tidak. Fa innaha maka sesungguhnya huruf la tak Fa innaha maka sesungguhnya hal fi dan lam. Fa innaha maka sesungguhnya hal fi dan lam la takbalu itu tidak menerima apa hal fi dan lam Gitu. syai'an pada sesuatu min zalika dari itu ciri-ciri isim Alamatil ismi wal harfi. alamatil ismi dan alamatil fi'li. Wa alamatuhu maka bermula tanda-tandanya huruf Ya. adamu kubul. Tuh dengerin. Perhatikan. Itu kan kalau kepada huruf kan hu. Lah iya kan? Nah, itu maksudnya. Adamu kubulil alamati itu tidak menerimanya tanda-tanda. Alati yaitu al-alamat lil ismi bagi isim Yang perhatikan alat itu isim mausul. lil ismi yang bagi isim
Nah itu, ngerti nggak? Maksudnya apa? Ya. Alati lil ismi itu kan jermat dulu. Itu namanya selah. Paham? Makanya yang harus ada yangnya itu menandakan selah. Gitu loh. Ayo. Wal fi'li dan fi'il. Wala telah berkata siapa alam matul hariri, siapa apa loh? Wala telah berkata siapa alamatu tasdid lamnya. Orang tulis. Alamatu siapa? Ulama atau orang yang sangat-sangat alim. Tasdid itu beda dengan alamatan. Itu alamat, ini alamah. Tasdid tulis artinya benar. Ayo. Siapa alamatu, siapa ulama yang sangat alim. Al-Haririyu yaitu Syekh Hariri. Al-Haririyu yaitu Syekh Haririyu. Fi Milhatil Irobi, di dalam kitab Milhatul Irob. Ya, kitabnya kecil. Syair, ayo. Wal harfu dan wal harfu ma laisat lahu alama. Fakis ala qauli takun alama. Nazem ya dilaguin, ayo. Wal harfu ma laisat lahu alama. Lihat. Fakis ala qauli takun alama. Apa itu? Taruh di atas, coba. Terus begini. Wal harfu dan bermula huruf. Ma itu kalimah. Laisat yang tidak ada, lahu itu bagi kalimah. Apa alamatun tanda. Fakih wal harfu dan bermula huruf. Ma itu kalimah. Laisat yang tidak ada, lahu itu bagi kalimah, lahu itu bagi ma. Apa alamatun tanda. Pakis maka bukan ke Pakis itu. Pakis kan ada pantai Pakis di Kerawang. Pakis, oh iya Pakis Pak. Pakis Wetan, Pakis Kulon ya. Maka kiaskanlah, kembangkanlah, itu maknanya kias. Pakis maka simfail itu, lamar itu. Kembangkanlah siapa kamu ala qauli atas ucapanku. Ya. Takun. Nah, jawabnya amar. Kalau kamu mau kis ala qauli takun. Loh. Takun maka ada siapa kamu. Apa alamatan itu orang yang alim. Alamatan itu orang yang alim. Di tasdid lamnya alamatan, gitu loh. Ayo. Aima tegasnya kalimah. Aima tegasnya bermula huruf. Aima tegasnya bukan. Ma laisat itu kan menafsiri ma laisat lahu alamah. Aima tegasnya itu kalimat. Aima tegasnya itu kalimah. Laisat yang tidak ada, lahu itu bagi ma. Apa alamatun tanda. Mawjudatun yang wujud. Ya. Bal alamatuhu bahkan bermula tandanya huruf adamiyatun itu tidak ada. Itu yang bangsa tidak ada. Yaknya ya nisbat. Adamiyatun itu yang bangsa tidak ada.
Nadirun yang Nadhiru zalika bermula pembandingnya itu huruf alamatnya adalah adamiyah. Ayo. Nadiru zalika bermula Artinya itu naskah huruf apa? Yang benar. Nadiru zalika bermula perbandingnya itu tandanya huruf. Aljimu itu zim. Bermula tandanya huruf yang alamatnya adamiyah. Itu loh, nadhiru zalika itu kembali kepada malaisat lahu alamatun maujudatun wal alamatuhu adamiyatun. Itu loh, biar paham maksudnya isinya zalik itu perbandingannya itu yaitu huruf alamatnya adalah alamat adamiyah yang enggak ada, cirinya alamat tapi alamatnya enggak ada. Gitu loh. Ayo. Nadiru zalika bermula perbandingnya itu malaisat lahu alamatun maujudatun bal alamatuhu adamiyatun. Aljimu itu jim, wal kha'u dan kha, wal ha'u dan ha. Perhatikan, itu keren. Wal jimu maka bermula jim Perhatikan. Alamatuha itu bermula alamatnya jim, nuktotun itu titik, min asfaliha dari bawahnya jim. Wal kha'u dan bermula kha, alamatuha itu bermula tandanya kha, nuktotun itu titik, min a'laha dari atasnya kha. Wal ha'u dan bermula ha, alamatuha itu bermula tandanya ha, adamu wujudi nuktotin itu tidak wujudnya titik, min asfaliha dari bawahnya ha, wa a'laha dan atasnya ha. Wallahu kan jumlah lain. Ayo. Wallahu dan bermula Allah subhanahu alaihi maha suci siapa Allah wa ta'ala dan alaihi maha tinggi siapa Allah, a'lamu itu yang paling tahu. Ayo Ngong, agak di atas naruhnya, yang di bawah agak kurang dengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Berharfu dan bermula huruf. Ma itu kalimat layas yang tidak sapa. Layas luhu yang tidak patut, pantas, layak gimana? Ma'hum serta ma apa dalilul ismi, apa ciri isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga ciri fi'il. Yakni menghendaki siapa musannif al-harfa yutamayyiju anil ismi wal fi'li, itu seumpama ucapan al-harfa yutamayyiju anil ismi wal fi'li. Yang bener kok, ayo yang jelas. Orang rendeng aja lu. Al-harfa bermula huruf yutamayyiju itu menerima beda apa huruf anil ismi dari isim, wal fi'li dan fi'il. Bi an la yuqbala dengan bahwasanya tidak menerima apa fi'il syai'an pada sesuatu, apa huruf syai'an pada sesuatu. Maksudnya sesuatu itu kalau dalam bahasa balaghah syai'an pada sedikit pun. Syai'an pada sedikit pun, min alamatil ismi dari ciri isim, wala dan tidak ada syai'an pada sesuatu, min alamatil fi'li dari ciri fi'il, kahal seperti kapatal artinya paka, wafi dan fi artinya di dalam, walam dan lam artinya tidak.
Fa'innaha maka sesungguhnya kahal wafi walam la tuqbalu itu tidak menerima apa hal fi dan lam syai'an pada sesuatu min zalika dari itu matuhu maka bermula tanya huruf maka bermula tandanya huruf adamun itu yang bangsa adamu qabulil alamati itu tidak menerimanya alamat-alamat. Makanya lu syukurnya kebayang gaya sih lu. Ayo. Adamu kubulil alamati itu tidak menerimanya alamat-alamat. Alati yaitu alamat. Alati yaitu alamat. Lil ismi terhadap isim. Yang ada pada isim. Lil ismi yang ada pada isim. Wal fi'li dan fi'il. Ya. Qala berkata siapa al-alamatu, siapa ulama yang sangat alim. Ya. Siapa Al-Hariri. Al-Hariri yaitu Imam Al-Hariri. Al-Hariri yaitu Imam Al-Hariri di Milhatil I'rabi di dalam kitab Milhatul I'rab. Ya. Wal harfu ma laisat lahu alamah. Fakis ala qauli takun alamah. Emang saya ngelihat enggak? Emang saya hafal. Emang ini lu gak hafal. Wal harfu ma laisat lahu alamah. Fakis ala qauli takun ala ya enggak? Emang saya hafal. Sombong amat dosa emang hafal sombong lu enggak hafal emang tawadu. Ayo. Wal harfu dan berbuah huruf ma itu kalimat laisat yang tidak ada apa yang tidak ada lahu bagi ma alamah tanda-tanda. Alamatun apa tanda-tanda? Alamatun apa tanda-tanda. Pakis maka kembangkanlah Siapa kamu ala kauli atas ucapan Al-Hariri takun itu. Maka jadi siapa kamu? Maka jadi siapa kamu al-alamatun itu orang. Nah, itu boleh alamahu boleh, alamatan itu orang yang sangat alim boleh. Yo. Itu orang yang sangat alim. Aima tegasnya itu kalimat laisat yang tidak ada lahu itu bagi ma ala apa alamatun tanda-tanda mawjudatun yang wujud. Iya. Bal alamatuhu bahkan Bal alamatuhu bahkan bermula alamatnya huruf. Ayo. Bahkan bermula alamatnya huruf adamiyatun itu yang bangsa tidak ada. Iya. Nazirun zalika. Adam itu kan pakai ain kan, mananya Adam tidak ada. Kalau Nabi Adam itu pakai hamzah, gitu loh. Nazirun zalika bermula perbedaan. Mawjudatun bal alamatuhu adamiyatun. Al-jimu itu jim, wal kha'u dan kha, wal ha'u dan ha. Wal jimu maka bermula jim, alamat tuha itu bermula alamatnya jim. Terus Nikototun itu titik min asfaliha dari bawahnya jim. Wal kha'u dan bermula kha, alamatuha itu bermula alamatnya kha. Nikototun itu titik min a'la apa yang bener kong? Min a'laha dari atasnya kha. Wal ha'i dan Wal ha'u dan bermula huruf kha. Wal ha'u dan bermula huruf ha. Alamatuha itu alamatnya
huruf H. Adamun itu tidak ada. Wujudun Adamu wujudi nuktatin. Adamun wujudin nuktotin itu tidak ada wujudnya titik. Min asfaliha dari bawahnya H. Wa a'laha dan atasnya H. Yang lain udah paham lo, kayak Andre lo, jangan keminter lo. Allahu dan Allah subhanahu hale maha suci siapa Allah, wa ta'ala dan hale maha luhur siapa Allah, a'lamu itu yang paling diketahui. Yang pasti paling dengerin. Lu katanya mau ke sekolahan. Ya udah bentar lagi. Nih perhatikan. Sekarang wal harfu kan definisinya mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Perhatikan, huruf adalah kalimat yang tidak pantas, tidak patut, tidak layak kemasukan dalilnya isim, tidak pantas juga dalilnya fi'il. Kalian ingat, dalilnya isim, cirinya baca khofat, dibaca tanwin, kemasukan al, kemasukan huruf khofat, termasuk kemasukan huruf kosam. Oke? Nah, huruf itu nggak pantas adegan dibaca khofat, dibaca tanwin nggak ada. Fi'il cirinya kan kemasukan qad, sin, saufa dan taknis. Jadi huruf cirinya adalah nggak pantas kalau dikasih dalil dalilnya atau tandanya isim, nggak pantas juga dikasih tandanya fi'il. Nyambung. Nah, gimana sih Pak? Nih contohnya huruf itu hal. Perhatikan, fi dan lam. Ini musonef memberi contoh hal, fi dan lam. Hal itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk pada fi'il. Fi hanya masuk pada isim. Lam hanya masuk pada fi'il, yaitu fi'il mudhore. Nyambung nggak? Hal kalian kasih tandanya isim nggak pantas kamu baca halun. Ada emang halun? Nggak ada. Nyambung kan? Kamu kasih tandanya fi'il, tak tanis semuanya. Halut. Apaan halut? Ada kebelet. Nyambung nggak? Cirinya huruf adalah nggak menerima tandanya isim, nggak menerima tandanya fi'il. Lah kok bisa begitu Pak? Lebih saja emang apa? Berarti tandanya huruf apa? Tandanya huruf adalah nggak ada tanda. Tandanya bangsa tidak ada, adamiyatun. Kok bisa begitu Pak? Contohnya perbandingannya nih. Jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas. Kalau kha nggak ada titik. Nyambung nggak? Kalau jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas, maka kha tandanya adalah nggak ada titik di bawah, nggak ada titik di atas. Maka Imam Al-Hariri mengatakan wal harfu ma laysat lahu alamah fakis ala qauli takun alamah. Apal begitu aja gak apal, malu-maluin. Udah petekean kemaki, keminder suruh ngapalin wal harfu ma laysa lahu alamahnya gak gabut. Tuh dengerin, makanya kudu serius ngajinya. Udah titik. Nah ini boleh dihapus yuk, Rio. Hapus semua. Besok udah bahas bab i'rab. Itu siapa Juret? Kenapa kamu saya suruh datang duluan? Ngerti kan? Lu biar paham. Lu kitabnya mana?
Kan semalam udah saya kasih. Nggak ada. Wah, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kelewat berarti saya. Ya udah ntar saya kasih. Ada orang udah dibeli kok. Oke ya. Udah Usop udah datang. Kan Odon katanya mau ini. Ya, kok Odon siapa? Si ini loh. Mau pada perpisahan katanya. Mau perpisahan pada mau mati apa gimana ceritanya? Lah iya kan? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.